Halo, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama Devi Driver Shadow. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Yuk bantu subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian selalu update setiap kali Devi unggah video terbaru. Selamat siang Wane. Oke, pertama-tama Devi mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah support. Terima kasih buat kalian yang sudah mengerti keadaan Devi. Terima kasih buat kalian yang sudah ada buat Devi dari awal sampai hari ini. Devi ngucapin banyak-banyak terima kasih dan pokoknya doa terbaik buat kalian. Dan buat yang kecewa, Devi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ya mungkin kalian kecewa karena Devi tidak bisa merespon 100%. Kenapa Devi bikin video ini? Karena beberapa hari ini banyak yang komen, sampai ada yang ke WA ngata-ngatain Devi. Intinya dia tuh hanya ingin direspon, tetapi Devi itu belakangan ini, kalian tahu sendiri kan, belakangan ini tuh jarang banget unggah. Kadang 3 hari baru unggah, 4 hari baru unggah. Kenapa? Kan itu juga ada sebabnya. Sebabnya apa? Nah, beberapa waktu lalu aku itu punya keluhan. Jadi mataku itu gampang perih, pedes, terus berair. Nah, aku cek ke dokter, ternyata mataku itu minus gitu. Dan aku nggak boleh lama-lama menatap layar HP. Kalau dulu itu setiap hari aku bisa unggah, terus semua komentar bisa aku bales, DM semua bisa aku bales. Karena awal-awal itu kan ya nggak sebanyak sekarang ini. Kalau sekarang kan subscriber udah di atas 100k, TikTok udah di atas 100k, terus IG juga sudah lumayan banyak. Jadi aku memang kewalahan. Kalau dulu tuh kegiatanku ini dari pagi bangun tidur itu jam 8 pagi sampai jam 12 itu balesin komentar sampai habis. Nah, setelah itu siangnya itu bikin konten sampai sore. Nah, malamnya itu ngedit itu kalau cuma yang sederhana, yang nggak banyak di setting tuh maksudnya gini, ada yang di-cut, ada pakai backsound tertentu, itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi yang lama misalnya cuman ya video nggak ada yang di-cut, terus cuma bikin backsound, satu backsound aja itu 2 jam udah kelar. Tetapi kalau harus ada yang kita cut, terus harus ada backsound di menit-menit tertentu, itu membutuhkan waktu 4, 5 sampai 6 jam. Kadang aku jam 1, jam 12 itu baru istirahat ya. Terus bangun pagi gitu lagi. Itu kalau di rumah ya. Tetapi beda lagi kalau kita lagi perjalanan tuh gini, biasanya dari sini kan berangkat malam jam 8, jam 9, kadang jam 10, kadang jam 11 baru berangkat. Begitu naik kan aku harus langsung tidur. Kadang ngedit sebentar tapi nggak bisa lama-lama karena kalau kelamaan natap layar HP di jalan, mobil lagi posisi jalan itu pusing kepala. Itu aku harus langsung tidur. Misal berangkat dari sini jam 9 malam sampai Pejagan itu jam 1 malam, itu aku udah harus gantiin sampai subuh, sampai jam 6. Dan itu masih otomatis aku masih ngantuk itu cuma bisa tidur 1 jam karena apa? Panas. Terus siangnya ya udah nggak bisa apa-apa lagi kalau kondisi lagi cuaca panas, karena mobilku ini kan nggak AC ya. Kalau panas ya sudah, dia HP pun ikut panas. Siang pun nggak berani ngecas karena memang suhunya tuh panas banget. Ya udah nggak ada yang bisa dilakuin. Makanya kalau kadang 2 hari baru kebales lagi ya, karena di jalan itu memang sulit untuk atur waktu seperti saat di rumah. Kalau saat di rumah kan bisa ditentuin, jam segini nanti buat balas-balas ini, jam segini nanti buat ini nih. Tetapi kalau di jalan itu kita tidak bisa memprediksi, nanti jam segini balesin, tapi ternyata kita belum nyampe, ternyata kita harus sibuk ini, harus sibuk itu gitu. Banyak banget kendalanya gitu kalau kita lagi di jalan.
Makanya ya memang berbeda gitu antara kreatorku sama kreator lain yang banyak, mereka lebih banyak di rumah, itu lebih banyak waktu yang kosong. Tetapi kalau kreator kayak aku di jalan itu harus bikin konten, belum lagi ngedit, belum lagi yang lain-lain, itu memang sangat waktunya tuh sedikit. Apalagi supir ya, dimanapun yang namanya supir itu pasti kurang tidur, bahkan di jalan kadang nggak tidur. Di perjalanan ya itu kita bisa tidur tuh 2 jam 1 jam. Kalau kita lagi, ibaratnya satu contoh di tempat aku ya, kalau kita arah timur itu tidurnya sangat singkat banget. Nah, kita bisanya tidur agak lama itu kalau arah barat lagi. Nah, di luar itu udah tidurnya kurang terus. Dan ya sakit lah namanya. Ini ya dia nggak ngerti keadaan, nggak bisa, nggak ngerasain jadi aku, terus tahu-tahu bilang David ternyata sombong ya, gini nggak mau ngerespon di IG, di FB, di YouTube, di WA pun juga nggak bales karena gini ya, jangankan kalian yang ibaratnya belum kenal aku lah, maksudnya tuh belum sempat ketemu sama aku, komunikasi sama aku, keluarga aku aja itu tuh jarang banget aku hubungin. Karena apa ya, memang aku tuh benar-benar harus fokus cari uang, karena aku tuh adalah tulang punggung keluarga. Tetapi aku nggak mau melas-melas, maksudnya tuh gini, aku memang tulang punggung keluarga, tetapi aku nggak mau ibaratnya orang mandang aku tuh kasihan ya, aku nggak suka kayak gitu. Jadi aku tuh selalu ingin terlihat tegar di hadapan sama orang. Tapi namanya manusia biasa ya, kalau udah digituin terus kan pasti ngedown terus ya, jadi berkurang gitu, rasa happy-nya juga jadi berkurang. Nah ya, aku meminta tolong buat kalian yang komentar seperti itu. Apalagi kemarin juga ada tuh komentar pedes banget yang intinya cuma mau cari tenar, pengen viral, pengen terkenal, bla 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 bla. Itu oke lah, terus bandingin aku dengan supir-supir wanita yang lain. Ya semua wanita itu nggak sama gitu. Aku tuh ingin berpikir yang berbeda dari mereka. Kalau misal orang yang mau disebut itu cuman seorang employee, aku ini seorang employee plus self employee gitu. Jadi aku punya penghasilan yang lebih dari orang-orang itu. Nah begitu ya, sekarang kita nggak munafik lah. Zaman sekarang kalau nggak duit mana bisa jalan ya kan. Zaman sekarang kalau nggak ada duit kita mana bisa bahagia ya kan. Berbeda dengan zaman dulu, barter misalnya singkong bisa ditukar sama beras. Zaman sekarang mana bisa sih kayak gitu ya kan. Aku tuh berpikir realistis ya, berpikir mengikuti perkembangan zaman gitu. Apalagi aku tuh wanita yang nggak suka apa ya, terlalu di bawah lelaki gitu. Pada intinya gini ya, kalau bisa ya aku seimbang sama lelaki, tetapi bukan berarti aku menginjak harga diri laki-laki ya. Intinya tuh aku pengen mandiri. Jadi kalau sewaktu-waktu misal aku ditinggal sama orang yang aku cintai, ya aku sudah bisa berdiri sendiri gitu, tanpa harus ngedown dulu, tanpa harus berusaha dari bawah. Ya tujuannya tuh aku lebih suka, karena dari kecil aku tuh udah biasa apa-apa menghasilkan sendiri gitu. Dari kecil itu aku pengen apa-apa ya pasti kerja dulu. Satu contoh, aku HP pertama itu pun juga hasil keringatku sendiri, hasil kerjaku sendiri. Jadi ibuku tuh punya konveksi, kalau pas borongan itu, apalagi kalau mau lebaran itu borongan baju muslim anak, celana sama baju atasan. Jadi aku gosok satu celana itu harganya Rp50 zaman dulu ya. Terus baju atasnya itu zaman dulu satu piecesnya itu Rp100. Nah HP yang aku beli itu harganya 800.000. Nah ya sudah, tinggal dikaliin aja berapa ribu pieces yang aku gosok.
Dan memang dari kecil aku udah dibiasain gitu, makanya sekarang pun ya aku tuh nggak pernah tergantung sama laki-laki, karena emang dari kecil udah biasa apa-apa sendiri gitu. Bukannya kadang cewek kayak gini nih nanti bakal nginjek-nginjek harga diri laki-laki nih, gini, enggak lah. Justru wanita seperti aku nih yang sudah terbiasa rekoso, sudah terbiasa susah, itu akan tahu laki-laki itu, apalagi supir ya, aku udah ngerasain sendiri, itu tuh justru malah bisa lebih menghargai seorang laki-laki. Makanya kalau ada yang komen kayak gitu tuh salah banget beneran. Ya pada intinya Devi minta maaf buat yang kecewa ya, gak bermaksud untuk seperti itu ya. Emosi pasti emosi lah, gak tahu keadaanku kok tahu-tahu ngomong kayak gitu. Jadi ya pada intinya I'm so sorry, aku minta maaf karena tidak bisa merespon 100% komentar-komentar kalian, tetapi aku membaca. Makanya kadang cuman aku kasih love. Itu apa? Itu tandanya aku membaca komentar kamu. Hanya saja kadang kan tadi aku udah bilang, mataku itu nggak bisa lama-lama menatap layar HP. Maksimal 2 jam itu mata sudah perih, sudah panas, sudah berair. Jadi ya tolonglah maklumi keadaan aku saat ini. Nanti kalau sudah sembuh lagi, ibaratnya sudah normal lagi, pasti semua aku balas kok. Dan ini tuh memang aku lagi cari admin pun gini, karena subscriber aku yang baru 100k ini itu penghasilannya nggak stabil, kadang banyak kadang dikit ya kan. Dan ini aku baru mau nerima gaji yang ketiga dari YouTube. Dan namanya aku mempekerjakan seseorang kan pasti harus ada fee-nya ya kan. Nah fee-nya itu yang belum aku bisa kasih. Kenapa? Karena masih banyak urusan-urusan di rumah yang harus aku selesaikan, masih banyak tanggungan aku ya. Aku mohon bersabar, suatu ini pasti akan aku balas semuanya ya. Tetapi ya itu tadi, kadang jadi aku sekarang atur waktunya tuh gini, aku balesin dikit-dikit di YouTube, aku balesin dikit-dikit di IG dan juga di TikTok. Memang nggak bisa semuanya, tetapi sebagian aku balesin. Jadi intinya balesin yang bisa dijawab aja gitu. Satu-satunya yang nggak bisa dijawab hai gitu kan, jawabannya hai juga, udah kan gitu aja, simple aja gitu. Biasanya yang kayak gitu-gitu ya udah sih kadang aku lewatin, karena memang ya, kecuali yang bertanya dan harus dijawab, itu biasanya aku jawab gitu. Jadi buat kalian mohon dimengerti ya, karena kreator seorang supir dan kreator di rumah itu sangat berbeda jauh. Kalau jadi supir itu kita waktunya hanya sedikit, apalagi kalau sudah di jalan itu waktu sangat sedikit sekali untuk bisa merespon gitu. Oke deh, buat kamu yang kecewa, semoga kamu memahami keadaanku saat ini. Dan aku juga lagi cari-cari admin buat bantuin balesin, karena semakin hari kan semakin bertambah terus. Dan ya pastinya kewalahan lah, sudah pasti kewalahan sebanyak ngerespon sebanyak itu. Oke deh, segitu dulu videonya. Sekali lagi aku mohon maaf buat kalian yang kecewa, dan aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang tetap setia, buat tetap support aku, walaupun terkadang aku balesnya komentar lama, kadang 2 hari baru aku bales, kadang 3 hari baru aku bales ya kan. Ya pada intinya saling mengerti itu lebih indah gitu. Ya itu tadi deh kendala aku sekarang yang aku alami ya saat ini, itulah aku nggak bisa natap layar HP lama-lama ya. Sudah dipahami, sudah dimengerti kan keadaan aku. Dan terima kasih sudah menyimak videoku. Semoga dengan adanya video ini, orang-orang yang berkomentar seperti itu
chat seperti itu, DM seperti itu, bisa memahami dan bisa sedikit tahulah perasaanku saat ini. Oke, bye bye.